Minggu Advent ke-4. Tak sabar, bentar lagi kita sudah merayakan Natal ya, tanggal 25 Desember nanti. Sunsafe Kids biasanya kan beli baju baru, beli sepatu baru, atau ada makanan di rumah. Mama, papa sibuk semuanya mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, di Advent yang keempat kali ini, kita temanya adalah hati yang satu dengan Tuhan. Hati yang satu dengan Tuhan. Bagaimana memiliki hati yang satu dengan Tuhan? Mari kita dengarkan firman hari ini dan materi hari ini. Hari ini Kak Beta ditemani oleh Kak Retno. Nanti Kak Retno akan Kak Beta panggil. Tapi sebelum kita lanjutkan kegiatan hari ini, kita mau berdoa dulu, kita mau olahraga dulu ya loh, memuji Tuhan bersama. Ayo sekarang kita berdiri, kita puji-pujian bersama. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. Someone's crying, Lord, Kumbaya. Someone's crying, Lord, Kumbaya. Someone's crying, Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Sunsafe Kids, sebelum kita lanjutkan kegiatan berikutnya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, selamat pagi. Terima kasih Kau kumpulkan kami pada hari ini untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu. Bantulah kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini dan memiliki hati yang satu dengan Tuhan. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sunset Kids, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang kabar gembira ya. Iya betul, kabar gembira Dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. pastinya Sunset Kids sudah sering ya, setiap tahun pasti kita mendengarkan Iya, betul. kisah ini. Mm-mm. Dan biasanya kan ada drama-dramanya Ya, gitu kan. ada yang penuh sana pergi. Oh. Maksudnya apa Kak? Penginapan Pak. Oh, penginapan. Maaf, saya kok nggak nyok ya hari ini. Iya, diusir-usir sampai Iya. menemukan Kandang yang ada hanya kandang domba. Nah, firman hari ini itu tentang kisah Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel Iya, betul. bahwa ia Ia akan akan mengandung mengandung dari Roh Kudus Yes. seorang juru selamat. Juru selamat kita. Nah, kalau dihubungkan dengan tema hari ini, Tema hari ini adalah hati yang menyatu dengan Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita tiba-tiba mendengar kabar gembira itu kan kadang ya bertanya-tanya gitu ya Kak Berta ya. apa pertanyaannya Kak? Kenapa saya? Gitu. Oh iya Kak? Atau bagaimana mungkin kayak gitu. Aku kan nggak ada kemampuan kan seperti itu. Iya. Iya. Baik kabar suka maupun duka mesti ada rasa kaget, ada yang seneng, ada yang galau, kayak gitu. Ada yang ada yang seperti itu. Nah, ini kalau Bunda Maria ini ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel itu sikapnya gimana ya Kak ini kira-kira? Kalau kita gambarkan di cerita itu mungkin ya terkejut, oh ya, kayak gitu ya. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan, ya wis lah gitu. Enggak, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, berarti satu bentuk kepasrahan tingkat tinggi ya Kak? Ya, dia berserah karena yakin bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu pasti akan membawa kebaikan kepada semua orang kayak gitu. Apalagi kan sudah diberitahu bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang juru selamat dunia. Wah, juru selamat dunia. Nah, itu Kalau juru kunci itu pegang kunci. iya. Kalau juru tulis itu pegang Pulpen. Kalau juru kereta api masinis setirno. Iya, berarti apa ya Kak ya, Bunda Maria itu berarti apa ya, istilahnya seperti tingkat hatinya menyatu dengan Tuhan itu sepertinya tingkat tinggi gitu ya Kak ya. Mengapa kok seperti itu? Karena Bunda Maria pastinya rajin berdoa dan menjalin relasi terus-menerus setiap hari dengan Tuhan ya. Iya betul. Bunda Maria ini karena menyatu dengan Tuhannya melalui doa yang rajin, dengan berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, kita akan mengetahui apa sih maksud Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita, gitu. Ya. Berarti memang untuk mencapai hati yang menyatu dengan Tuhan, kita harus rajin berdoa, agar kita peka, agar kita tanggap gitu ya Kak ya. Terutama di masa pandemi ini. Iya betul. Mungkin Sunset Kids
saat ini ya cuek-cuek aja. Tapi kita dengarkan kan berita di media massa. Terus kalau di Kediri ada itu kan Pak Abu memberitahu hari ini berapa orang yang kena gitu. Nah, ya itu rasanya kan membuat berita-berita yang membuat sontak kita wah gitu. Apalagi bagi kerabat atau teman atau keluarga yang terdekat gitu loh, kayak yang sudah wow kena, jadi was-was gitu. Apalagi yang sampai meninggal gitu kan ya, terasa banget gitu bahwa emang ini tuh rasanya itu memang berbahaya penyakit ini, pandemi ini memang kita harus berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh Pak, harus waspada, harus mentaati apa Kak kemarin Kak? 3M. Ya, apa Kak? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi untuk masa seperti ini kita tidak perlu takut, tapi kita juga tidak boleh lengah. Gitu ya Kak ya. Betul. Karena kita menerima kabar, mungkin bisa jadi kita takut, mungkin bisa jadi kita beranggapan nggak ada corona itu, nggak ada apa itu, wah itu salah gitu. Iya, itu yang salah. beranggapan salah itu biasanya belum mengenal kerabatnya, belum terkena. Iya betul. Jangan sampai kan ya, mending kan kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Daripada berobat. Jadi agar hati kita tidak khawatir, tidak takut atau tidak gelisah, kita patut mencontoh teladan dari Bunda Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Untuk bisa berkata demikian, kita harus rajin berdoa. Juga salah satu doanya mungkin agar pandemi cepat berakhir ya Kak ya. Agar kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa, bisa sekolah seperti biasa, ketemu teman-teman, bisa ke gereja seperti biasa, bebas seperti itu. Dan banyak hal lagi yang sadar. Iya betul. Demikian materi hari ini. Oh ya Kak Beta mau mengingatkan, tadi lupa Kak ya. Oh apa Kak? Tema kita kan dari 1 sampai ke 4 itu apa aja? Mungkin Sunsafe Kids lupa. Kita ingatkan. Oke, tema yang pertama adalah berjaga-jaga dalam ketaatan. Iya. Yang kedua, bertobatlah. Yang ketiga, menjadi terang bagi sesama. Dan yang hari ini yang keempat adalah hati yang menyatu dengan Tuhan. Jadi dengan kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang tanggal 25 nanti Natal, kita sudah belajar untuk selalu berjaga-jaga dalam ketaatan. Kita sudah bertobat, kita menjadi terang bagi sesama dan tetap menjaga hati satu dengan Tuhan. Akhirnya pada tanggal 25 Desember nanti pada waktu Natal kita akan merasakan sukacita yang luar biasa karena Juru Selamat telah lahir. Rasanya ini agak merinding ya. Karena mau Natalan ya. Natalan kali ini berbeda Kak. Iya betul, Natalan kali ini sangat berbeda. Kita tidak bisa ketemu Sunsafe Kids secara offline, tatap muka. Kita tidak bisa berkumpul di aula dengan banyak peserta. Gak bisa dance gitu. Biasanya kan jepet. Iya. Biasanya kalau misa Sunsafe Kids ada di depan, terus nanti Romo mengajak menari, kayak seperti itu. Wah, kita rindu sekali. Terakhir tahun kemarin ya Kak. Tahun ini kemarin. Untuk tahun ini bagaimana Kak nanti Natalnya? Rahasia, tapi kita boleh bocorin tipis-tipis. Boleh lah. Kita akan ada satu acara. Keren. Kita akan menampilkan satu Romo ya. Satu atau dua Kak? Satu aja. Oke, Tapi kalau dua nanti mau ya boleh. Amin. Kita akan ada menampilkan satu Romo baru dan Sunsafe Kids harus melihat, harus nanti mengikuti acara kita karena ini Romo baru. Acara apa sih Kak? Jangan rahasia gitulah. Kapan Kak? Biar penasaran. Tepatnya tanggal 27 Desember. Ya, 27 Desember kita lihat live ya Kak ya. Iya. Di
di YouTube channel YouTube ya. channelnya Biak Santo Yosef. Kalau nggak Biak ya di paroki nanti bisa. Oh ya gitu, oke. Ya, itu nanti tanggal 27 Desember Sunsafe Kids dimanapun berada, yang penting punya kuota Dan sinyal yang lancar bisa melihat kegiatan tersebut. Kita tetap merayakan Natal bersama ya. Betul. Tetap ada hadiahnya. Tetap ada parcelnya Kak. Iya, kita akan mengirimkan Santa untuk dikirimkan ke lingkungan, Ya. ke stasiun. Jadi Sunsafe Kids itu nunggu. Jadi karena merinding. Suka ya? Suka Santanya maksudnya. Oh. Jadi Sunsafe Kids nanti tunggu. Rumahnya ada cerobong asapnya enggak? Kalau nggak ada Kak? Oh, nggak ada dari Dari bawah ya. Nah, kita akan ada Santa yang akan memberikan parcel ke Sunsafe Kids. Merinding lagi. Kedua. Oke. Nah, ditunggu ya Sunsafe Kids setelah 4 minggu kita Advent. Pastinya tanggal 25 kita nggak ada kegiatan. Yep. Dan ada lagi tanggal 27 hari Minggu Kak itu. Yep. Tanggal 27 Desember kita merayakan Natal dan mempersiapkan tahun baru pastinya. Oke. Bersama kakak pendamping Sunsafe Kids di rumah saja, bersuka cita bersama keluarga. Yeay. Siapkan makanan yang banyak. Baju baru dipakai juga nggak apa-apa, nggak baru juga oke. Yang penting hatinya baru. Ya, hatinya penuh sukacita. Iya, Kakak juga betul. merasakan sukacita. Oh iya Kak, ada satu lagi. Tanggal 25 tentunya ada acara dong Kak. Bisa live streaming dong. Oh, Bagaimana kalau kita giveaway, kirimkan foto, misal live streaming Natal bersama keluarga. Gimana? boleh? Boleh? Ya. Oke, Sunsafe Kids, ini acara dadakan. Kirimkan ya foto Sunsafe Kids yang mengikuti misa live streaming di rumah masing-masing bersama keluarga. Jadi ada mungkin memakai handphone bisa atau memakai laptop juga bisa. Foto ketika Sunsafe Kids misa Natal bersama papa, mama, kakak, adik, nenek, tante, om, tetangga juga boleh. Iya Kak ya, misalnya ya. Oke. Nah, Tapi ini ada itu ya, ada. iya Ada lilinnya. ada altar buatan. Altar buatan. Ada lengkap Ada dengan lilin, lilin, ada salibnya. ada salib, ada untuk nanti media, bisa handphone, bisa laptop, terus ada keluarga gitu. Kirimkan ke Kebiasa WA Kak Berta. oke, WA Kak Berta. Nanti Biar penuh WA-nya. foto yang paling keren akan mendapatkan berapa Kak Berta? Apa ya? Hadiahnya 3 atau 5? Berapa anak gitu ya? Iya, berapa anak? 5 aja ya. 5, oke. Ada 5 foto yang nanti akan dinilai oleh juri yang tentunya berkompeten, yang akan melihat bagaimana kehangatan Sunsafe Kids bersama keluarga dalam mengikuti misa live streaming. Nah, Like terbanyak aja deh Kak. like terbanyak. Oh, boleh. Berarti nanti kita ada pasang berapa hari gitu ya Kak ya. Oke, Sunsafe Kids, itu pengumuman dari Karno Flash GA. Asik kan? Oke. Nah, kegiatan berikutnya kita lanjut aja ya Kak ya. Oke. Kegiatan berikutnya adalah ayat emas dan aktivitas. Oke. Kita lanjutkan. Ayat emas hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kak Berta ulangi ya. Ayat emas hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, Sunsafe Kids, sekarang saatnya kita aktivitas. Nah, aktivitas kali ini berbeda dengan aktivitas yang biasanya.
Kali ini Kak Berta mendatangkan seorang yang dari jauh, yang sudah lama tidak pernah ketemu Sunsafe Kids. Dulu yang pernah ikut Bible Fun pasti mengenalnya. Kak Berta hari ini mengajak Romo Freddy untuk bersama dengan Sunsafe Kids kita melaksanakan aktivitas, dan aktivitasnya ini pastinya ada hadiahnya. Aktivitasnya apa sih? Langsung aja ya kita ikutin penjelasan dari Romo Freddy, aktivitas apa yang akan diberikan untuk Sunsafe Kids di rumah. Oke, kita langsung lanjut dengarkan. Kita panggil yuk Romo Freddy-nya. Romo Freddy. Halo anak-anak yang terkasih, pada tanggal 3 Januari tahun 2021 kita akan bersama-sama merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Hari itu kita bersama-sama diajak untuk bermisi. Apa itu bermisi? Bermisi itu berarti dia diberi perutusan, dia diberi tugas, dan tugas ini membuat kita berani keluar dari diri kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk sesama yang ada di sekitar saya? Kalau selama ini mungkin kita sibuk dengan HP kita sendiri, kita sibuk dengan pelajaran kita sibuk dengan baju, pokoknya kita sibuk dengan diri kita. Mari dalam Hari Anak Misioner ini, kita belajar untuk memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Anak-anak yang terkasih, mulai dari tahun kemarin ini sampai tahun yang akan datang, kita masih bergulat dengan pandemi virus corona. Kita diajak untuk memakai masker dimanapun kita berada. Oleh karena kebutuhan masker yang meningkat, mari kita juga mau menjawabi kebutuhan ini. Oleh karena itu, pada Hari Anak Misioner ini, kita bersama-sama akan menghias masker. Ya, menghias masker, dan masker yang kita hias itu nanti akan kita kirimkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi masker itu nanti dihias sebaik-baiknya, kemudian kita sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalian masing-masing akan mendapatkan masker. Masker itu nanti dihias. Ya. Masker itu ada bagian luar dan bagian dalam. Ya. Kalian berusaha untuk menghias di bagian luar. Ya. Hiaslah di bagian luar sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Setelah dihias, kalian nanti akan mendapatkan sebuah kertas, dan di kertas itu kalian tulis nama kalian, asal kalian dari mana, ya. Kemudian kalian tulis pesan kalian kepada mereka yang mendapatkan masker yang kalian hias itu. Misalnya Romo menghias. Kemudian nanti Romo kumpulkan beserta pesannya, ya. Rupanya yang menerima nanti misalnya Romo Basuki. Ya. Nah, nanti Romo Basuki akan membaca pesan yang dari Romo itu. Jadi kalian tidak hanya menghias masker, tetapi kalian membuat pesan bagi orang yang mendapatkan masker kalian. Misalnya, teruntuk yang mendapatkan masker yang saya hias ini, semoga Tuhan memberkati ibu bapak, saudari-saudara. Semoga Tuhan melindungi ibu bapak dari virus corona. Ya. Pesannya dibuat sebagus mungkin. Ya.
Setelah semuanya selesai, masker sudah dihias, pesan sudah ditulis, ya, nanti dimasukkan di dalam plastik, kemudian dikumpulkan. Ya. Nanti kalau misalnya dinilai, ya, nanti akan diumumkan pemenangnya, ya, pemenangnya. Begitu. Jadi dengan membagi masker, kita mau berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita bermisi, kita perhatikan orang-orang yang membutuhkan perhatian kita di sekeliling kita. Berkat Tuhan menyertai kalian semua. Dadah. Terima kasih Romo Freddy, terima kasih penjelasannya atas aktivitas hari ini. Nah, Sunsafe Kids tadi sudah mendengarkan kan penjelasan dari Romo Freddy apa yang harus diperbuat untuk aktivitas minggu ini. Tadi sudah dijelaskan tentang Hari Anak Misioner. Kalau tahun lalu kita nyanyi-nyanyi bareng di gereja kan waktu Natal itu. Nah, untuk tahun ini tanggal 3 Januari Sunsafe Kids di rumah saja, tetapi tim misioner mengajak Sunsafe Kids untuk berbagi seperti yang Romo jelaskan tadi, menghias masker. Nah, nanti Sunsafe Kids bisa menghubungi Bu Ratna yang ada nomornya terdapat di pengumuman nanti. Nanti minta masker seperti ini, ya, masker kain kosongan bentuknya putih semua. Nanti Sunsafe Kids bisa menghiasnya, bisa pakai manik-manik, bisa pakai yang punya orang tuanya punya sablon, mau belajar di sablon, ditulis siapa gitu, digambari Yesus atau digambari wajahnya Sunsafe Kids. Bisa yang menarik mungkin, mau diberi yang bisa jahit, dikasih manik-manik, di apa ya, kreativitas terserah sih Sunsafe Kids. Pastinya lebih bagus, Kak Beta yakin seperti itu. Terus jangan lupa seperti yang dijelaskan Romo tadi, nanti ada kertas. Nah, kertasnya seperti ini, diisi nama, usia, nomor HP, dan pesan untuk yang kita beri masker. Tadi kan Romo, misalkan Romo Freddy memberi Romo ke Romo Bas untuk yang menerima, semoga sehat selalu atau gimana. Sunsafe Kids juga bisa menuliskan semoga pemakai masker ini selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan gitu, dan corona segera berakhir, gitu bisa. Oke, Sunsafe Kids segera minta ya, hubungin, kasih tahu papa, mama untuk hubungin Bu Ratna, tim misioner, nanti minta maskernya ini ke Bu Ratna. Kalau misalkan kesusahan bisa dibantu dengan ketua lingkungan atau pendamping pihak yang ada di lingkungan. Yang kemarin Kak Beta sudah minta data-datanya dari para pendamping itu. Kakak pendamping yang ada di lingkungan, Bapak Ibu minta tolong ya, Sunsafe Kids-nya dibagikan, minta ke Bu Ratna atau Bu Nurdin ya. Nomornya nanti terlampir ada di dalam pengumuman. Terus kapan ini dikumpulkan? Dikumpulkan paling lambat tanggal 27 Desember. Di paroki boleh, di Pak Tek boleh, atau ke Bu Ratnanya langsung. Hubungi Pak Tek atau Bu Ratna untuk mengumpulkan. Jangan lupa nama, usia, nomor HP orang tua, dan pesannya ya, Sunsafe Kids. Nanti yang menang itu akan diumumkan pada tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari bertepatan dengan Hari Anak Misioner. Masker-masker ini akan dipersembahkan, dibawa dalam doa, dan akan diumumkan pemenangnya. Oke, Sunsafe Kids, ditunggu ya pemenangnya. Kak Beta tunggu. Pastinya Sunsafe Kids luar biasa, pastinya bisa mengerjakannya. Oke, kita persembahkan yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita dengan masker. Nah, Sunsafe Kids, setelah kita mempersiapkan aktivitas hari ini yang bisa dikerjakan nanti, atau masih ada waktu untuk mengumpulkannya, nah, tidak terasa sudah akan berakhir
Tapi sebelumnya untuk closingnya Kak Berta akan panggil Kak Retno lagi ya. Kak Retno, sini, ayo kita kesini lagi, kita bersama-sama lagi. Sunsafe Kids, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, syukur dan terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu itu dengan mengutus Putra-Mu, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami. Dialah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.